dengan rahmat Allah. Di tempat ini kita dicurahkan oleh Allah rahmatnya, seperti begitu banyaknya Allah menurunkan tetesan hujan. Apalagi dihadiri majelis kita durian dari Nabi Muhammad SAW, sehingga majelis kita menjadikan cahaya yang terang menerang sampai menerangi hati-hati kita yang penuh dengan kegelapan ini. Al-Fakir akan membacakan sedikit dari kitab Tanbihul Muqtarin karangan Al-Syekh Sayyidina wa Maulana Al-Arif Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam kitab beliau ada satu ulama yang luar biasa menyebutkan dalam perkataannya, wa kana Wahab bin Manbah rahimahullahu ta'ala yaqul, man talaba ad-dunya bi'amal al-akhirah naqasallahu qalbuhu wa kataba ismahu fi diwali ahli an-nar. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yaqul, kana Isa alaihi salatu wassalam yaqul, man amila bima alima kana waliyan lillahi haqqa. Yang artinya Syekh Wahab bin Manbah beliau mengutarakan kata mutiara, barang siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka Allah akan membalikkan hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah akan membalikkan hatinya, yakni orang yang mana dia mencari dunia dengan amalan akhirat. Kemudian kata beliau, Allah akan menulis nama orang tersebut di buku catatan orang ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian Al-Imam Hasan Basri di dalam kalam beliau, dan beliau pada waktu itu menceritakan kepada tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, man amila, barang siapa yang mengamalkan, bima alima kana waliyan lillahi haqq, barang siapa yang mengamalkan ilmu, maka dia jadi wali yang sebenarnya. Jadi yang mengamalkan di dalam syarahnya bukan hanya seluruh ilmu yang kita bisa amalkan, tapi benar-benar diamalkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh para ulama, maka dia hak kewaliannya itu benar, bukan bohong-bohongan. Jadi wali benar. Jadi wali benar, bukan wali murid atau wali apa. Tapi benar-benar diakui. Ada satu Habib Kuncun. Sedikit saya mengisahkan dari beliau diangkat kewaliannya. Di antaranya banyak begitu keistimewaan beliau. Di antaranya satu, beliau mengamalkan tentang satu ayat yang mana memutus hawa nafsu. Sampai beliau itu mengamalkan hanya satu saja. Beliau tidak mau makan nikmat. Akhirnya beliau merontokkan giginya, sampai rontok semua giginya. Tinggal gusi aja lagi. Sehingga apapun yang masuk di mulut beliau makan. Tidak ada rasa enaknya lagi, tidak ada merasa kenikmatan enaknya
makanan tersebut. Itu saja beliau amalkan. Akhirnya Allah angkat beliau menjadi wali. Luar biasa, subhanallah. Jadi jangan mencari banyaknya, tapi amaliyahnya, amaliyahnya yang perlu kita istiqomahkan, kita tingkatkan. Maka orang tadi yang mengamalkan ilmunya, maka dia benar-benar diangkat oleh Allah kewalian yang sesungguhnya. Kemudian setelah dia berilmu, mengamalkan, kemudian dia harus menambah, yakni adab. Wa kana Abdurrahman bin Qasim rahimallahu ta'ala yaqul, tatkala Syekh Abdurrahman bin Qasim, Syekh Abdurrahman ini berkhidmat kepada Imam Malik. Imam Malik ini juga salah satu gurunya. Dia punya murid yang memiliki mazhab Imam Syafi'i. Salah satu muridnya juga Imam Syafi'i, Imam Malik ini. Syekh Abdurrahman ini belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. Kemudian 18 tahun beliau khusus gunakan belajar ilmu saja, sampai 12 pan ilmu beliau menguasai. Kemudian beliau hanya belajar adab 2 tahun. Jadi selama belajar kepada Imam Malik, Syekh Abdurrahman ini 20 tahun, 18 tahunnya digunakan fokus kepada pelajaran ilmu, kemudian 2 tahun digunakan belajar adab. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, Aku mengharap andai kata selama 2 tahun ini aku gunakan hanya belajar ilmu, dan 18 tahun ini saya gunakan untuk belajar adab, maka itu lebih baik daripada saya. Dan alhamdulillah kita lebih mengedepankan pada anak didik kita karakter adab Islami, yang mana ini yang sangat dianjurkan oleh para ulama, seperti halnya yang terjadi kepada Syekh Abdurrahman. Andai kata dulunya saya gunakan 18 tahun ini adab dan cukup 2 tahun ini ilmu, maka itu lebih baik, kata beliau. Kenapa? Al-adab fawqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan dari ustaz, dari kiai ilmu, mari sama-sama kita amalkan. Kemudian setelah kita bisa mengamalkannya, jangan sombong apa yang kita dapatkan. Dan kita untuk mereda itu, maka kita kedepankan al-adab. Mungkin hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah dan khilaf, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna